Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Sukaluyu dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir narasumber. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu Sampurasun. Rampes. Damang Ibu. Alhamdulillah ya. sehat. Ya, Ibu mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Kota Bandung, perkenalkan saya Amirah Miani, Lurah Sukaluyu, Kecamatan Cibenying Kaler. Insya Allah untuk Desember sekarang ini di tahun 2024 saya menginjak sebagai lurah kurang lebih dari 5 tahun. Baik, sudah 5 tahun juga ya Bu ya menjabat di Kelurahan Sukaluyu ini. Baik, Ibu, sebelum kita masuk ke topik podcastnya ini, alangkah baiknya bisa dijelaskan profil dari Kelurahan Sukaluyu. Baik, saya akan menginformasikan profil Kelurahan Sukaluyu. Kelurahan Sukaluyu ini luasnya kurang lebih dari 71,58 hektar dan ini terdiri dari luas tanah kering itu sebanyak 57,28 hektar, kemudian juga fasilitas umumnya itu kurang lebih dari 14,30 hektar. Dan adapun batas wilayah Kelurahan Sukaluyu ini di sebelah selatan kita berbatasan dengan Kelurahan Cihaur Gelis, kemudian juga di sebelah barat kita berbatasan dengan Kelurahan Sadang Serang, kemudian juga sebelah utara kita berbatasan dengan Kelurahan Cigadung, dan sebelah timur kita berbatasan dengan Kelurahan Neglasari. Nah, adapun jumlah penduduk yang ada di wilayah Sukaluyu itu kurang lebih 18.000 lebih. Yang itu terdiri dari 9.997 itu laki-lakinya, kemudian juga untuk perempuannya 9.182. Maaf, tadi laki-lakinya 1.097. Dan untuk kakaknya, jumlah kakaknya itu kurang lebih di angka 4.455. Kemudian juga mata pencaharian di Kelurahan Sukaluyu ini sebagian besar itu di sektor swasta. Di sektor swasta, kemudian juga di kita ada satu WNA dari Singapura. Dari Singapura. Warga negara Singapura, warga negara asing ya. Baik. Ya, terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya profil dari Kelurahan Sukaluyu dan luar biasa lengkap sekali ya. Baik. Nah, Ibu, di sini kita akan membahas penanganan stunting Ibu dan UMKM karena selain memang kita mencari potensi nih Bu di setiap kelurahan, kita juga ingin tahu nih Bu bagaimana sih Bu penanganan stunting di setiap kelurahan. Nah, kalau di Kelurahan Sukaluyu sendiri, upaya apa saja Bu yang telah dilakukan untuk menangani stunting ini? Oke, siap. Mungkin saya akan sedikit memaparkan kegiatan upaya pencegahan stunting dan juga untuk ajakan nanti keluarga ya. Silakan. Nah, salah satu upaya untuk mencegah stunting di kita itu memang pertama kita mengedukasi kepada warga masyarakat yang terindikasi dari rawan stunting dengan kita memonitoring ke setiap wilayah. Kemudian setelah itu warga atau keluarga yang rawan stunting kita undang, kita kasih pelatihan untuk bagaimana cara membuat menu makanan yang murah, meriah, dan bergizi. Karena pada dasarnya stunting ini kebanyakan memang orang yang keluarga yang rawan juga ekonominya. Jadi kita harus berpikir keras bagaimana supaya mereka bisa mencukupi tapi dengan harga yang terjangkau. Dan insya Allah itu kami sudah laksanakan untuk memberikan pelatihan seperti itu. Kemudian juga kami pun selain itu mengajak warga yang rawan stunting itu
untuk memberikan pelatihan yang bersifat pola asuh, karena yang rawan stunting ini pun tidak semua melulu dari kalangan yang rawan ekonominya, tetapi mungkin ada 1-2 lah ya, tetapi karena dari pola asuh yang mereka kurang pengetahuan, sehingga akhirnya yang namanya si anak itu lagi nggak suka makan, saya kasih aja misalnya dengan makan kerupuk. Nah, seperti itu kan salah ya. Betul. Itu kita edukasi dengan memberikan pola asuh yang benar, yang seperti apa supaya anak-anak itu terhindar dari yang rawan stunting. Kemudian juga selain pola asuh, kita juga karena di kecamatan kita itu ada yang namanya inovasi Intel beranting, impak telur bersama atasi stunting. Kemudian kami adopt di kelurahan. Kami adopt di kelurahan dan alhamdulillah dari beberapa warga juga ada yang konsisten untuk memberikan telur, termasuk di kami juga di karyawan, istilahnya kami patungan lah, minimal 1 minggu itu 1 orang karyawan 2 telur aja. Nah, kita gabung dengan ada yang dari warga masyarakat, juga ada yang dari sifatnya dari yayasan juga kita gabung, kemudian kita bagikan kepada keluarga atau anak yang terindikasi rawan stunting, tapi ketika telurnya lagi banyak banget, kami juga membagikannya kepada ibu hamil. Kepada ibu hamil karena yang rawan juga ya, kepada ibu hamil yang rawan juga, karena memang hulunya dari balita yang terindikasi stunting itu sesungguhnya hulunya tuh ada di dari ibu hamil. Nah, ibu hamil itu kan harus kecukupan gizinya, vitaminnya, dan mineral lainnya. Nah, selain itu juga kami bekerja sama dengan tim pendamping keluarga juga, mereka tugasnya untuk perencanaan atau merekap jumlah calon pengantin yang kemudian nantinya si calon pengantin ini dikasih edukasi juga bagaimana caranya dia nanti menjadi seorang ibu yang sehat, yang nantinya akan melahirkan anak-anak yang sehat pula. Itu mungkin ya untuk untuk penanganan salah satunya. Kemudian juga untuk mencegah stunting kami juga berupaya untuk membantu program pemerintah yang namanya septic tank, Bu. Ada septic tank komunal, ada septic tank biofilter, karena itu memang pengaruhnya itu luar biasa untuk pencemaran air yang nanti akan menyerap tanah, yang nantinya suatu saat sama generasi kita ya, anak balita takut juga khawatir keminum, karena di situ juga ada banyak yang namanya bakteri E. coli yang nanti akan mengganggu pencernaan mereka, sehingga ya itulah akan terjadi yang namanya rawan stunting. Itu mungkinnya untuk yang penanganan septic tanknya. Kemudian juga ada PMT, pemberian makanan tambahan. Nih, pemberian makanan tambahan ini kita berikan kepada setiap posyandu yang dilaksanakan itu per triwulan. Kita memberikannya dalam bentuk atau bahan yang nanti diolah sama mereka. Itu mungkin ya. Iya. Lalu Bu, apakah ada inovasi atau program nih Bu terkait penanganan stunting sendiri? Untuk penanganan stunting, insya Allah di Kelurahan Sukaluyu ini kita punya inovasi yang namanya misting. Misting? Iya. Itu apa Ibu, boleh diceritakan? Misting itu makanan sehat untuk mencegah stunting. Oke, sejak kapan Bu adanya Bu? Nah, misting ini kita ada sejak di tahun 2023, karena pada saat itu 2023 kita sudah mulai muncul kelihatan ada beberapa lah ya anak-anak terindikasi stunting sehingga dari masalah itu kita timbul untuk bagaimana sih ini untuk menyelesaikan masalah ini gitu, sehingga terbitlah atau terbentuknya apa yang namanya misting gitu. Baik. Lalu Bu, kalau respon dari masyarakat sendiri bagaimana Bu setelah ada program misting ini? Nah, dengan adanya program misting ini, alhamdulillah warga masyarakat responnya baik ketika ada sumbangan, misalnya telur, impak telur dari kita sebagai karyawan. Nah, kita posting di sebuah grup atau satu grup
kelompok masyarakat Sukaluyu dan para RT, para RW dengan harapan ini bisa menginspirasi mereka untuk mengikuti gitu ya program seperti ini. Dan alhamdulillah ada beberapa bantuan ya Bu ya, ada beberapa bantuan yang merupakan dari bentuk respon yang baik dari warga masyarakat. Luar biasa, berarti sangat positif Ibu ya untuk respon masyarakat juga. Karena di sini kan kita saling membantu juga Ibu ya, sama dengan gotong royong juga. Betul. Seperti itu pastinya. Semoga di Kelurahan Sukaluyu ini tidak ada lagi anak yang terindikasi stunting tersebut ya. Mudah-mudahan kita hanya berusaha sekuat tenaga ya. Tapi yang merencanakan mungkin yang di atas. Yang penting kita ada usaha aja dulu ya. Apalagi ada inovasi tadi ya, misting tersebut atau makanan sehat atasi stunting ya Bu ya. Baik. Dan mungkin menambahkan satu lagi, jadi misting ini sebetulnya ini kita terbagi dua. Ada misting yang dikelola ini setiap 1 minggu 1 kali dengan menu seperti sayuran, ikan-ikanan, daging, telur dan sebagainya. Nah, kita misting yang 1 minggu 1 kali itu dimasakin lah gitu mereka. Kita anterin. Kadang kita juga tanya sesuai dengan keinginan mereka. Apa sih anak itu senangnya apa? Jadi kita tidak langsung jebret aja dikasih ini. Khawatir ini anak-anak nggak dimakan. Kita tanya dulu, terus kita masakin. Nah, untuk selanjutnya setelah kita masakin misting yang 1 minggu 1 kali ini, kita ada lagi misting yang 1 bulan 1 kali. Dengan harapan mereka setelah kita kasih 1 minggu 1 kali, mereka bisa memasak dengan menu seperti yang kita kasih itu mungkin ya sekilas tentang misting. Oke, jadi memang ada seperti ditanya dulu Ibu ya, sukanya apa, makannya apa gitu. Jadi saya setuju sih, soalnya kalau kita main kasih aja nih takutnya sayang nggak dimakan ya Bu. Betul sekali, betul. Luar biasa. Baik. Nah Ibu, sekarang kita beralih ke UMKM Ibu. Oke, berarti kita kesampingkan dulu penanganan stuntingnya. Nah, apa saja Bu produk-produk unggulan yang ada di Kelurahan Sukaluyu ini? Kalau untuk UMKM di Kelurahan Sukaluyu ini kami ada beberapa unggulan. Di antaranya ada karung goni. Karung goni itu seperti tas tapi terbuat dari karung itu seperti apa ya, kadut gitu ya. Memang sekilas seperti yang barang kurang berharga, tapi setelah dikemas itu menjadi kelihatannya ada yang seperti kelihatan etnisnya gitu ya, kelihatan. Kemudian di samping itu juga kita unggulannya ada yang namanya kari pap, itu semacam makanan kari tapi yang ke India-Indiaan mungkin ya rasa-rasanya, tapi sekarang sudah berinovasi, ada rasa coklat dan segala macamnya. Kemudian ini juga ada satu minuman sehat, namanya itu minuman dari sari honje. Sari honje, iya. Kalau itu bisa dikatakan itu biasanya buat di sambal itu. Betul, itu enak di luar biasa. Ya, ini bisa dijadikan minuman kesehatan yang saya lihat itu bisa juga lihat di YouTube, itu khasiatnya luar biasa sekali. Iya, kita tahunya kan itu buat rujak ya Bu, buat sambal. Enak tapi loh, bisa ya ada minumannya ya. Ada itu. Aduh, sayang sekali Ibu nggak ada di sini. Jadi pengen nyobain kalau kesini ya kita siapkan. Iya, tapi Abang saya juga pernah mendengar bahwa manfaat honje itu banyak ya Bu ya. Gitu. Makanya kebanyakan orang Sunda itu sangat gemar Ibu sama honje itu. Baik. Oke. Lalu ada apa lagi Bu? Oke, untuk di Sukaluyu ini ada salah satu RW yang KBS ya, namanya KBS Sapu Jagat, itu ada di RW 9. Nah, KBS ini alhamdulillah dari ketaatan warganya untuk memilah dan mengolah itu sebanyak 88%. Jadi warga di RW 9 itu dia mempunyai POO sendiri, pengolahan sampah organik itu ya, sampah organik. Jadi ketika kemarin pas lagi heboh-hebohnya, Sari Mukti tidak bisa menerima, katanya tidak bisa menerima kembali sampah. Nah, kalau di RW 9 ini alhamdulillah mereka tidak tidak terpengaruh karena mereka bisa mengolah sendiri, mengelola sendiri. Sampai di situ ada yang namanya pengolahan sampah secara terpadu dan alhamdulillah juga ini berkat dari ada kita bermitra atau dibimbing juga apa yang namanya YPBB itu yayasan. Kemudian juga sekarang itu banyak sekali tamu-tamu yang dari luar negeri atau dari provinsi lain
terakhir kemarin mungkin ada dari Malaysia gitu. Oke, baik. Berarti bisa dibilang konsisten juga ya Bu ya dalam pengelolaannya. Betul. Oke. Di sana konsisten sekali dalam pengolahan, dalam pengelolaannya juga, karena memang warga di situ mungkin dari 2015 gitu ya. Jadi memang itu sudah lama dan memang itu sangat konsisten. Kata Pak RW-nya, kagok lah Bu, katanya kita lanjutkan saja. Iya. Luar biasa, dan itu sudah lama juga ya Bu ya. Lama, iya. Baik. Ya, nah Ibu, saya juga ini pernah mendengar bahwa di Kelurahan Sukaluyu itu terdapat adanya Guyub atau gabungan UMKM Sukaluyu Bangkit nih wargi Bandung. Nah ini Ibu bisa diceritakan bagaimana awalnya? Oke. Guyub itu gabungan UMKM Sukaluyu Bangkit. Nah, itu diawali ketika ada kasus COVID. Di mana pada waktu kasus COVID ini semua kita berkegiatan itu serba terbatas. Betul. Baik dengan kita jualan di PKL itu karena kita terkendala dengan aturan physical distancing. Tuh mereka juga jadi jadi berkurang juga ya kegiatannya. Kemudian juga dari sisi waktu itu sangat kita dibatasi kan, ada aturan ya. PSBB itu dari mulai misalnya bisa jam 6 sampai jam berapa. Nah, akhirnya kita berpikir melihat dengan UMKM di kita ini nih mengalami kelemahan. Saya juga tidak mau bangkrut. Akhirnya berpikirlah kita kelurahan ini dengan kasih ekbangnya bagaimana caranya supaya UMKM kita itu untuk tetap eksis, mereka bisa berjualan dan ekonomi pun tidak melemah atau tidak tumbang, tidak bangkrut lah gitu. Akhirnya ya sudahlah kita bikin salah satu grup WA yang mana di dalamnya itu terdiri dari UMKM yang awalnya memang paling hanya 10-11. Nah, akhirnya lama-lama juga banyak sampai puluhan. Nah, di situ kita bergabung, kita guyup untuk saling menginformasikan atau untuk berjualan secara online. Jualan secara online, kita bikin jaringan-jaringan, kita kasih informasi-informasi dan juga UMKM lainnya ketika mereka mempunyai link yang berhubungan dengan informasi UMKM, di-share di situ semua. Dan saya yang bikin kagumnya itu, guyubnya itu ketika misalnya satu UMKM dia misalnya punya informasi, misalnya di tempat ini ada pameran. Rame-rame UMKM itu tidak semua datang memang, karena kalau semua datang kan mejanya bisa habis ya. Jadi dia titipkan di satu orang dititipkan di situ. Jadi benar-benar saling bantu-membantu gitu di UMKM itu. Yang lain lagi ada informasi Bu, misalnya ada di sini ada pameran, guyub semua yang dititipin semua dagangannya. Jadi insya Allah alhamdulillah sedikit banyaknya mereka bisa tetap live hidupnya dan jualan juga eksis gitu. Baik. Kalau pemasarannya Bu itu sudah masuk ke toko-toko atau mungkin di depan rumah biasanya nih kalau UMKM. Nah ini bagaimana Bu? Karena ini juga ada kebanyakan digital ya, digital lewat sosial media saja. Ada yang lewat sosial media. Kemudian mereka yang punya halaman juga ada di halaman rumahnya. Dan alhamdulillah kemarin juga ada 1-2 yang memang karena mungkin dia bermain medsosnya bagus, kemudian ada pelanggan sehingga dia juga ditawarin di daerah di Mall Sumarekon juga ada di situ. Baik. Karena kan yang kita tahu sekarang jualan itu serba di sosial media ya Bu ya gitu. Jadi mungkin sekarang dari segi digitalnya juga itu harus terus terus bisa mempromosikan terus ya. Baik, luar biasa, cukup banyak juga dan menarik, apalagi yang tadi bikin saya menarik itu yang minuman honje itu Ibu. Gitu. Nanti kapan-kapan kesini kita siapkan ya. Ya Ibu, terakhir nih Ibu, ajakan kepada warga Bandung untuk bisa mengembangkan UMKM Ibu, pastinya agar bisa bersaing Ibu dengan produk yang lain. Silakan. Nah, untuk mengembangkan UMKM ini kira-kira beberapa waktu yang lalu saya bekerja sama juga dengan Telkom University. Di situ kita diberikan semacam pelatihan untuk digital marketing, pemasarannya, kemudian perencanaan keuangannya juga
diberikan juga dari Telkom dari sana itu. Kemudian juga kita juga berusaha mengajak mereka dengan ketika ada musrenbang, diupayakan untuk memunculkan wirausaha baru itu dengan kita mengajukan atau seperti pelatihan pastry ya, pelatihan catering juga itu kita rangsang para RW-nya supaya memang untuk mengajukan untuk peningkatan ekonomi warga masyarakatnya juga itu mungkin. Baik ya, dan semoga pastinya UMKM yang ada di Kelurahan Sukaluyu juga makin dikenal orang ya Bu ya, makin berkembang dan maju. Amin, ya. Apalagi yang tadi yang saya sebutkan minuman Hoji ini bisa terkenal sekota Bandung nanti gitu kalau kesini ya. ya. Siap. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu Sama-sama, atas waktunya sudah berbagi informasi bareng kami di Diskominfo Kota Bandung. Semoga semua yang direncanakan, yang dijalankan lancar pastinya dan diberi kemudahan gitu ya. Amin. Baik, Ibu hatur Ya Rabbal Alamin, nuhun. ya. Ya, wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.